siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangdukuh beserta Ibu-Ibu Guru SD Negeri Karangdukuh yang saya hormati. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelum acara dimulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Doa selesai. Menginjak acara selanjutnya, yaitu kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hindra. Waktu dan tempat kami persilahkan dan hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih kepada Ibu Minggi selaku moderator dan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri Karangdukuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang yang cukup cerah, panas, tetapi sejuk ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu guru di SD Negeri Karangdukuh yang cukup berprestasi, yaitu Ibu Amelia Nira Kartika Sari SPD. Kami selaku wakil dari Kepala SD Negeri Karangdukuh mengucapkan selamat dan semangat sukses kepada calon-calon guru penggerak yang ada di SD Negeri Karangdukuh ini. Semoga sukses, lancar, dan memberikan manfaat ke depannya untuk SD Negeri kita tercinta dan
khususnya serta pendidikan di Indonesia umum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangrejo. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Amelia Nirakartika Sari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Windy yang sudah mengantar saya sampai pada kesempatan ini. Yang pertama akan saya sampaikan latar belakangnya. Hari ini saya akan menyampaikan akan melakukan diseminasi budaya positif. Seperti arti diseminasi yaitu menularkan ilmu, menyampaikan informasi kepada teman-teman semua tentang budaya positif. Latar belakang dari penyampaian saya ini yaitu memegang dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah menuntut segala kodrat pada anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu anak-anak kita perlu kita bekali dengan berbagai karakter agar nantinya mereka bisa bahagia dengan dirinya sendiri dan juga mandiri untuk menjalani kehidupan, tidak bergantung kepada orang lain, dapat berdiri di atas kaki sendiri. Nah, untuk dapat melakukan itu kita memerlukan suatu kultur atau kebiasaan atau budaya di sekolah yang dinamakan budaya positif. Nah, guru yang baik itu harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Apa sih itu budaya positif? Terdapat beberapa poin penting dalam budaya positif yang kita harus tahu, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, tentang teori motivasi, dukungan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar hidup manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa saja sih isi-isinya? Nanti kita akan belajar. Nah, pada pemaparan saya hari ini akan saya memilih hal yang dibahaskan, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kita nanti akan belajar apa saja kebutuhan dasar manusia sebagai individu kita, juga menurut kita. Lalu ada juga posisi kontrol. Dalam mengontrol orang lain, sebenarnya tidak mengontrol ya, tapi bagaimana mengarahkan orang lain itu ada tekniknya dan ada beberapa klasifikasinya. Nanti kita akan belajar apa saja posisi kontrol dan mana yang paling tepat untuk dilakukan dalam penanaman disiplin positif. Lanjut Bu. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan segi 5 ini, ya, ada berapa kebutuhan dasar manusia, Ibu? Ada 5, betul, ada 5. Yang pertama, apa saja itu? Next dulu Bu, apa itu kebutuhan dasar ya? Saya. Kalau menurut teman-teman semua, kebutuhan dasar itu apa sih? Beli apa Bunda? Kebutuhan dasar itu apa? Sandang, pangan, dan papan. Oh Bu, sandang, pangan, dan papan. Ya baik, sandang, pangan, papan. Ada beberapa yang lain kebutuhan dasar manusia apa? Bu Kres, mungkin apa Bu? Kasih sayang, kemudian perhatian, Kasih sayang, perhatian, kemudian juga rasa ingin dihormati. ingin dihormati. Bu Fajar, Bu Boji, ada yang mau disampaikan tentang kebutuhan apa? Kebutuhan itu yang bisa kita dapatkan, bisa kita apa ya, kita butuhkan, kita apa ya,
Oke, kebutuhan itu yang bisa kita penuhi, yang bisa kita inginkan, begitu ya mungkin. Oke. Puji udah siapa? Sudah, oke. Betul teman-teman semua, kebutuhan itu ada sandang, papan, kebahagiaan, ingin dihormati yang harus kita penuhi. Kita merujuk pada ya. Kita pada suatu permasalahan dulu ya. Ini ada permasalahan. Ibu Ambar adalah wali kelas 4 di SD Pelita Hati. Bu Ambar ini sedang bingung menghadapi ulang murid sendiri di kelasnya. Namanya Doni. Kenapa sih Bu Doni itu sering dikeluhkan oleh teman-temannya bahwa Doni sering sekali minta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Nah, menurut teman-teman semua, apa sih yang sedang dicari oleh Doni? Kenapa sih Doni itu minta bekal teman-temannya? Teman-teman, di sini ada yang mau berpendapat? Apa? Terima kasih. Mungkin Doni mencari perhatian dari gurunya mungkin ya. Dengan dia meminta bekal makan, tidak berarti dia kepengen makanannya, tetapi dia itu kepengen diperhatikan sama Ibu Ambar sebagai gurunya. Mungkin seperti itu. Oke. Untuk perhatian, ada berapa yang lain? Kenapa kok Doni minta bekal temannya? Mungkin karena bisa saja uang sakunya tidak banyak, atau karena ia tidak sarapan, atau karena dia menginginkan bekal temannya karena dia karena lapar. Karena lapar. Oke. Bu Fajar bilang minta perhatian. Bu Winda berpendapat karena lapar. Ada lagi? Bunda Grace, silakan dulu. Mungkin juga Doni pengen kasih sayang dari Ibu Ambar dan teman-temannya. Kasih sayang. Ya. Ambil ya, perhatian kasih sayang. Oke. Sebelum menjawab kita akan belajar dulu. Tolong dulu. Nah, untuk dasar manusia. Ada gambar bapak-bapak ini. Siapa namanya? Iya, Dr. William Glaser. Dr. William Glaser ini adalah seorang psikiater dari Amerika. Dr. William Glaser ini merupakan pencetus choice theory atau teori kontrol, teori pilihan. Nah, di sini dijelaskan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Dalam teori kontrol itu seperti itu. Kita bertindak pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan kebutuhan. Apapun tindakan kita di dunia ini, pasti itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kita tidak mendapat yang diinginkan, sebetulnya saat itu sudah memenuhi satu atau lebih suatu kebutuhan. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, kita bersikap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya, itu sebenarnya kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan, tapi kok caranya seperti itu? Nah, itu nanti akan kita bahas kenapa kok caranya bisa seperti itu, bagaimana supaya caranya tidak negatif. Tak tolong Bu. Ya, kita simak video ini sebentar ya. Tolong diberi gambarnya Bu Yudi. A professional website is crucial for success in today's digital world. Trust your site to GoDaddy, the world's #1 web. Understanding behavior. Why do we behave as we do? One theory that can be useful in understanding and managing our own behavior is choice theory. The psychologist William Glasser says that there is a difference between internal and external control psychology. External control psychology explains that our behavior and reactions are based on what other people do or how they behave. Internal control places the control of our behavior inside ourselves. Glasser says we are always in control of our actions and behavior.
By controlling our thoughts, Kita bisa we control our mengontrol actions. aksi kita. There are rare exceptions, like in situations of fear or panic, the fight or flight reaction can still occur, Kita bisa but we mengontrol largely semua reaksi control our kita, own actions. kepanikan, ketakutan. Understanding behavior does not excuse disrespectful or hurtful actions. Rather, it gives us a way to be response-able. That's making a conscious choice about how we behave. So Glasser also says if we develop better ways to manage our thoughts, we can change outcomes rather than blaming everything on what's around us or trying to change others' behavior. This theory is called choice theory, and here are the important ideas behind it. The only person whose behavior we can control is our own. Intinya kita dapat All we can give or mengontrol get semua from other people tindakan is kita. information. All human beings have 5 basic needs. Setiap orang punya Behavior is 5 attempt to kebutuhan satisfy dasar. those 5 basic needs. All we do is behave. Every behavior is a total behavior and is made up of 4 components: acting, thinking, feeling, and physiology. Most problems are current relationship problems. Glasser proposes that we have 5 basic needs that drive all of our behavior. Masalah yang paling penting itu Understanding adalah these 5 soal basic needs interaksi can be sosial. very useful in our quest for happiness Apa or hubungannya success in dengan life. 5 The kebutuhan need for dasar? survival is driven by our reptilian brain. Food, reproduction, physical security are all driven by the need for survival. There are 4 psychological needs. He says these needs are love, Ada 4 belonging, kebutuhan psikologi, power, yaitu the need to feel dicintai, confident and in control, penguasaan, fun, play, amusing oneself or novelty, kesenangan, and freedom. Freedom to and Kebebasan. freedom from the ability to make choices. It's important to understand that everyone has a different profile or mixture of these needs. For example, one person may have a strong need for love and belonging and come into conflict with their partner who may have a lower need for love and belonging. But Ketika dia ingin dicintai, dia punya masalah dengan pasangannya, maka dia akan merasa kesepian. or would be Karena kebutuhannya ingin dicintai, For example, disayangi. going for a holiday with a partner could fulfill your needs for love and belonging, freedom, fun, or playing a sport can make you feel good, Ini adalah be fun, and you may have a strong sense of belonging with your team. Mereka senang These ketika pictures in our mereka minds, or what he calls quality bermain world voli, pictures, can olahraga. prompt us to behave in a certain way if we think that our reality doesn't live up to these pictures. Sometimes the pictures in our minds are unrealistic. For example, if we think love looks like someone getting us breakfast in bed every day, this may not be how someone else sees a relationship. Ya, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan kita ada 5. Ini setiap manusia punya ya. Yang pertama bertahan hidup, survival. Seperti yang dikatakan Bu Ida tadi, si Doni pengen dia lapar, maka itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi setiap orang itu pengen disayangi dan diterima. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Di sini adalah keinginan untuk bebas, memiliki pilihan sendiri. Yang keempat ada kesenangan atau fun. Dan yang terakhir ada penguasaan atau power. Lanjut Bu. Nah, kita pelajari satu persatu kebutuhan bertahan hidup. Di sini berkaitan dengan fisiologis dan biologis. Fisiologis itu yang terkait dengan fisik kita, yaitu untuk bertahan hidup, makan, minum, rumah, baju. Jadi ketika kita bilang tadi beda sandal, tanah apa, betul itu kebutuhan kita, dan itu termasuk dalam kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Selain fisik ada juga biologis. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan biologis. Yang sudah menikah mungkin sudah memahami itu ya. Jadi hal-hal seperti itu adalah termasuk kebutuhan juga. Begitu. Lanjut Bu. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Di sini adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Coba di sini ada yang tidak ingin disayangi? Tidak ada. Semua ingin disayangi, kita juga, mungkin kita juga. Kita juga pasti merasa ingin menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin dianggap, itu pasti. Dalam suatu pergaulan ketika kita tidak dianggap, maka kita akan merasa berkecil hati, bersedih. Karena hal itu merupakan kebutuhan
kebutuhan terbesarnya adalah ingin disayangi. Dan murid-murid yang punya kebutuhan ini biasanya menganggap bahwa teman itu sangat penting. Ya. Kalau aku nggak punya teman, aku sedih nggak mau sekolah. Itu berarti kebutuhan dasar anak kita adalah kasih sayang dan diterima. Lanjut Bu. Lalu yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Di sini kebutuhan untuk mandiri, membuat keputusan sendiri, tidak dikontrol orang lain, tidak diatur-atur orang lain. Pengen liburan ke sana, pengen misalnya saya tinggal sendiri, pengen membuat keputusan sendiri, terserah aku. Ini kehidupanku, boleh. Itu karena kebutuhan kita kebebasan. Ya, kita memang tidak dalam teori kontrol ini menyatakan bahwa kita itu nggak bisa dikontrol orang lain. Ketika dalam suatu kasus, misalnya suami istri, yang laki-laki menuruti istrinya, itu bukan berarti istrinya telah mengontrol suaminya, bukan. Tetapi suaminya, si suami ini telah memberi kesempatan pada istri untuk mengontrol dirinya. Jadi ketika kita dalam pengalaman hidup kita menemukan bahwa aku kayaknya dikontrol nih sama orang lain, bukan kita yang dikontrol, tapi kita yang memberi kesempatan orang lain untuk mengontrol kita, gitu ya. Dan kebebasan ini anak-anaknya lebih suka bergerak, banyak bergerak, banyak pilihan, suka mencoba dan tidak mudah terpengaruh orang lain. Lanjut Bu. Kesenangan dulu ya. Terima kasih. Yang keempat adalah kesenangan atau apa? Kita pasti ingin merasakan kesenangan, ya enggak? Dengan apa sih? Kalau orang dewasa bisa dengan piknik, healing, traveling, liburan kemana? Ke Bromo, ke Raja Ampat, ke Karimun Jawa, nonton konser. Itu juga adalah kebutuhan kita untuk bersenang-senang. Kalau anak-anak kebutuhan bersenang-senangnya masih sederhana ya. Contoh bermain layang-layang, bermain dengan teman-temannya. Disuruh belajar susah sekali karena mereka ingin bermain. Itu karena salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Gitu. Nah, anak yang kebutuhan senangannya ini tinggi, mereka itu suka permainan dan suka koleksi barang. Coba diamati murid-murid kita yang suka koleksi barang, suka bercanda kalau pelajaran, suka melucu, itu berarti kebutuhan dasar manusia yang sangat menonjol adalah kesenangan. Lanjutnya Bu. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Ini berkaitan dengan keinginan kita untuk mencapai sesuatu, ambisi dalam diri. Jadi ketika kita pernah merasa aku ini, aku harus mendapat prestasi ini, aku harus bisa mencapai target ini. Nah, itu termasuk salah satu kebutuhan dasar kita, yaitu penguasaan atau power. Ketika kita ingin didengarkan, kalau mau aku tuh didengarkan, aku harus bicara. Kita sebagai guru mungkin sering seperti itu ya. Itu merupakan salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan, yaitu penguasaan. Nah, anak yang kebutuhan penguasaannya tinggi, mereka itu cenderung suka mencoba hal baru, ingin jadi pemimpin, dan mereka biasanya kecewa kalau melakukan kesalahan. Mungkin kita juga pernah ya, ketika kita berbuat salah, kita kecewa. Itu sebetulnya adalah salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Begitu. Nah, sekarang kita coba analisis berdasarkan kasus yuk. Ini, lanjut ini yang Bu Ambar tadi ya. Kan ada tambahan pertanyaan. Jika jawaban Doni seperti ini, apa kebutuhan yang sedang dipenuhi? Lanjut Bu. Nah, ada tiga. Nah, ini tadi teman-teman sudah bilang karena Doni lapar, Doni ini berarti mana? Coba kalau jawaban Doni seperti ini, Doni, kenapa kamu mengambil makan temanmu? Lalu Doni menjawab, aku lapar Bu, ibuku tidak membawakanku bekal makan siang. Berarti kira-kira kalau teman-teman kebutuhan apa yang sedang mencoba dipenuhi oleh Doni dari sikapnya meminta makanan teman ini? Oh ya, Terima kasih izin mencoba menjawab untuk yang pertanyaan. Aku lapar Bu, ibuku tidak mau
pasien. Berarti kan dia ingin mendapatkan haknya untuk makan ya, berarti kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Oke. Terima kasih Bu Fajar. Kebutuhannya survival ya, untuk hidup. Oke, ada pendapat lain untuk pertanyaan untuk jawaban Doni yang pertama ini? Tidak ada, semua sepakat. Kita lanjut ke jawaban yang kedua. Doni, kenapa kamu minta makanan temanmu? Lalu Doni bilang ya, supaya teman-teman jadi takut Bu dengan aku, supaya mereka menuruti keinginanku. Nah, jadi kebutuhan apa ya? Supaya teman-temannya takut. Power, ya, kekuasaan. Ya, oke. Ada pendapat lain? Sama, Bu Puji sama. Apa Bu Grace? Oh sama, oke. Sepakat semua berarti ya. Yang ketiga, Doni, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Aku bosan Bu dengan bekal yang dibawakan ibuku. Lauknya itu saja. Aku kan ingin mencoba lauk yang beraneka ragam. Itu kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Doni? Apa Bu Grace? Itu Doni merasa apa ya, kekecewaannya dengan apa ya, dengan bekal yang dibawakan ibunya hanya itu saja nonton, jadi dia merasa bosan, kesal, dan ada rasa kebosanan dalam dirinya. Bosan berarti kebutuhan yang coba dipenuhi yang mana Bu? Survive, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kekuasaan, kesenangan. Oke, kita tahu kesenangan. Ada pendapat lain untuk kalimat jawaban yang ketiga? Aku bosan dengan bekal yang bawain ibu. Itu aja. Kalau benar kesenangan yang lain? Oh, Puji. Dan yang ketiga, aku bosan Bu dengan bekal yang dibawakan ibuku. Lauknya itu saja, dan aku ingin mencoba lauk yang beragam. Kebutuhannya rasanya itu adalah kebebasan, karena dia ingin mencoba hal-hal yang baru. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Puji untuk jawabannya. Nah, kita coba lihat jawabannya. Ini. Oke, ini dia jawabannya. Aku lapar Bu, ibuku tidak membawakanku bekal makan siang. Betul kan Ibu Bunda Fajar? Untuk bertahan hidup, yaitu makan, ya. Jadi ketika Doni lapar, dia mencoba meminta makanan temannya. Sebenarnya sikap ini terlihatnya salah ya, tapi sebetulnya kita harus menelisik lebih dalam lagi. Apa sih kebutuhan anak ini kok sampai dia itu bersikap demikian? Lalu kalimat yang kedua, kalimat jawaban kedua, supaya teman-teman takut dengan aku. Betul tadi Bu Ida menjawab power atau penguasaan atas orang lain. Dia ingin paling berkuasa di kelompoknya. Lalu yang ketiga, aku bosan Bu dengan bekal yang dibawakan ibuku. Artinya dia ingin punya pilihan lain. Ketika kita ingin punya pilihan lain, anak-anak ingin punya pilihan yang lain, itu berarti kita sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu kebebasan. Begitu teman-teman. Bagaimana teman-teman untuk kebutuhan dasar ini? Sudah ada pengetahuan baru yang ditambahkan belum? Sudah ya, oke kita lanjut. Nah, jadi gini teman-teman, setiap tindakan manusia secara alami itu adalah usahanya secara natural ya. Jadi kita tidak sengaja untuk melakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Coba kita analisis lagi dari diri kita, mungkin dari murid-murid kita juga, bahwa semua yang terjadi, tindakan yang terjadi itu bukan semata-mata murid itu nakal, aku tidak terkait, aku berisik, kamu orangnya terus bukan. Sebenarnya karakter mereka tidak seburuk itu, bahkan mungkin tidak buruk seperti itu. Mereka hanya sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Jadi ini seperti naluri, ya, gitu. Seperti ini sejalan dengan teori kontrol dari Dr. William Blazer tadi, bahwa setiap tindakan itu ada tujuannya. Jadi kita beralih ya teman-teman. Dulu mungkin ketika kita belajar di PDSD itu ada teori stimulus dan respon. Ketika kita memberikan stimulus, maka anak itu akan merespon. Misalnya responnya ngatur ikannya misalnya. Tapi kita harus coba ubah pola pikir seperti itu menjadi pola pikir bahwa yang proaktif itu maksudnya kita harus menelisik
tadi. Ini anak ini melakukan nangkep cari mukul temannya itu karena apa sih? Kita harus realistis lebih dalam lagi. Jadi menghindarkan kita dari suatu judgement atau penghakiman sepihak. Lanjut Bu. Lalu apa yang terjadi bila seorang tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif itu tadi? Lalu Bu, ya, mereka bisa melanggar peraturan. Jadi anak kalau melanggar peraturan, hal-hal tindakannya tidak sesuai dengan nilai kebajikan, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Tapi caranya yang salah. Jadi kita sebagai guru bertugas untuk membimbing ke jalan yang benar lagi. Nanti kita pelajari caranya bagaimana cara membimbing anak supaya nggak merasa disuruh. Aku disuruh Bu Farah buat dia di kelas. Aku disuruh Bu Puji buat tertib, nggak jalan-jalan. Nah, bukan seperti itu. Nanti gimana caranya supaya anak-anak itu tumbuh kesadarannya, kita akan bawa seperti itu. Lanjut Bu. Joget dulu, mau joget nggak? Joget dulu aja ya. Ayo. Nanti kalau Bu ini kalau diklik joget dulunya. Nanti teman-teman harus mengikuti teman-teman berdiri kalau di samping mejanya atau di samping kursinya. Saya akan bacakan dari depannya. Kalau berdiri diklik. Yang joget dulunya tulisannya. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. Unto the King of Kings comes in, elbows up, making melodies in my heart, making melodies.
tulis bukunya ini Restructuring School Discipline. Jadi bagaimana menstruktur ulang disiplin-disiplinan di sekolah. Dalam bukunya dijelaskan bahwa guru itu perlu meninjau kembali kedisiplinan yang ditanamkan di kelas. Apakah itu sudah memerdekakan murid? Apakah itu sudah membangun jiwa mandiri dan bertanggung jawabnya? Ataukah sebaliknya justru mengekang saja, tidak memberi kesempatan pada murid-muridnya untuk berekspresi? Landasan gurunya kan ada peraturan sekolah, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Dan itu. Nah, ujian ini, dan dosen ini berpendapat. Ujian sudah membaca hasil teori kontrol dari Dr. William Glaser. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glaser, ujian juga melakukan riset. Ujian dosen telah menyimpulkan ada 5 posisi kontrol. Bagaimana mengontrol orang lain yang dilakukan oleh guru, orang tua maupun pemimpin dimanapun untuk mengontrol orang lain. Apa saja? Sebuah posisi ini ada 5. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang terakhir adalah manajemen. Sebelum kita belajar, teman-teman dari 5 posisi ini menurut teman-teman yang nanti paling ideal untuk dilakukan yang mana? Yang paling kau dilakukan mana? Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Ada teman lain yang berpendapat dari 5 ini menurutku nanti yang paling betul atau paling ideal tetap dilakukan tuh yang nomor 3 misalnya. Izin menjawab Ibu. Menurut kami posisi kontrol yang lebih tepat di antara kelima itu yang manajer ya. Ada pendapat yang lain? Sudah cukup? Oke, next Bu. Kita dalami satu persatu. Nah, posisi penghukum. Penghukum ini memberikan hukuman secara fisik ataupun verbal, ya. Bisa dipukul, ditendang, atau dikata-katain, bisa. Nah, dalam posisi penghukum ini sering menitik beratkan bahwa sekolah itu ada aturannya, kamu tuh harus menaati peraturan kayak gitu. Kalau penghukum itu, kata-katanya biasanya hanya bersifat satu arah penghukum itu. Dia nggak peduli anak itu siapa, bersikap apa, pokoknya kamu nakal. Tentu ya rasanya kamu itu murid di sini. Silakan kamu lari ke lapangan 5 kali karena kamu bukan karena tidak ada karenanya kamu, ya. Kalau ada karena terlambat itu namanya konsekuensi. Ya. Terus kamu itu selalu ada salah. Gimana sih dari tadi kok nggak selesai tugasnya? Nah itu penghukum juga. Terus kamu pasti yang terakhir nih selesai, buatnya udah nunggu loh lama. Itu penghukum juga. Lanjut Bu. Sebentar. Dari posisi penghukum ini, maaf Bu, dulu. Biasanya anak akan merasa benci dengan gurunya, tidak suka. Besok-besoknya dia akan dendam sama gurunya. Entah itu ban motornya digempesi, atau motornya digeret pakai batu, atau apapun, atau ketika gurunya itu bicara sama sekali nggak respect. Disitulah anak menyimpan dendam karena telah dihukum oleh si penghukum ini. Yang kedua Bu, pembuat merasa bersalah. Di sini suaranya memang lembut, tapi dia berusaha mengontrol menggunakan bahannya. Jadi saat ini bicara dia memanfaatkan momen itu supaya anak merasa bersalah. Kayak gini misalnya, ibu kecewa banget loh sama kamu. Ibu itu udah ngajar dari pagi, tapi kok kamu bicara terus. Itu kelihatannya lembut, tapi membuat murid merasa bersalah. Mungkin dalam didikan orang tua kita juga pernah ya. Kamu itu udah dibesarin, bapak ibu kerja, esok tekan sore, tapi kok dolan baik tak sinau. Nah, itu juga membuat merasa bersalah. Ini efeknya ke anak apa? Anak akan merasa rendah diri. Dia akan merasa bahwa aku udah kecewain orang lain. Dia jadi nggak pede dalam pertumbuhannya. Ya, dia juga punya penilaian yang buruk tentang dirinya. Harga dirinya itu malah jadi rendah diri. Lanjut Bu. Yang ketiga teman. Nah, mungkin ada yang berpendapat posisi teman itu paling tepat karena kita menyetarakan diri dengan murid kita. Ini dulu yang saya lakukan ya. Dulu saya memposisikan diri sebagai teman.
males. Nah, ketika kita tidak menjadi temannya, murid itu akan merasa ya, Bu ini udah gak nemenin aku, jadi sekarang aku gak mau mengerjakan tugas. Bu ini gak mendampingi aku belajar lagi, gak jadi temanku, aku pulang aja. Jadi ketergantungan terhadap guru itu. Dan dia maunya mengerjakan tugas kalau yang nyuruh hanya Bu ini. Ketika Bu Indah, Bu Kris menyuruh mengerjakan tugas atau berkelompok itu, dia tidak akan mau karena dia menganggap bukan temanku. Nah, kata-kata yang disampaikan biasanya seperti, ayo bantu demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya udah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kesannya seperti membantu anak, tapi sebetulnya ini penanaman kedisiplinan yang kurang tepat. Lanjut. Yang ketiga adalah pemantau. Pemantau itu mengawasi. Pemantau ini berpegang pada peraturan sekolah. Dia berlandaskan sanksi atau konsekuensi. Ada peraturan, kita sudah sama-sama tahu di awal. Kalau kamu melanggar berarti kamu dapat konsekuensi. Kalau pemantau begitu, dia pegang aturan. Kamu kalau memantau mana ya yang tidak aturan, itu yang dihukum. Itu namanya pemantau. Ini biasanya kalimat-kalimatnya peraturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kamu terlambat datang? Sanksinya apa kalau nggak pakai sapu? Kemarin kita sudah bahas kan, apa sanksinya? Jadi seperti kesepakatan ya, cuma ini sudah balik pemantau ini. Cuma masih apakah yang tepat betul kita nanti yang terakhir. Lanjut Bu. Nah ini saya jelaskan sedikit tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, jadi si anak tidak punya kesempatan berpendapat. Hanya dari penghukumnya, kamu seperti ini, kamu kayak gini, kamu harus lapangan, kamu ada tugas 10 halaman misalnya. Kalau konsekuensi lebih terencana, dia tahu di awal. Ketika melanggar maka dia ada konsekuensinya. Begitu. Jadi kalau hukuman sama sekali tidak memandang hukum, kalau konsekuensi di awal mereka berdua sudah sepakat. Lanjut Bu. Yang terakhir ada posisi manajer. Ini membantu murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Manajer ini mengarahkan murid untuk menelisik ke dalam dirinya. Kenapa dia kok harus disiplin? Kenapa kok dia harus menaati peraturan? Dikembalikan kepada nilai-nilai keyakinan yang ada, bukan peraturan ya. Kalau peraturan itu dibuat satu arah, kalau keyakinan kelas itu dibuat 2 arah. Jadi antara kesepakatan guru dan murid. Nah, kalau si manajer ini mengembalikan pada kesepakatan awal tadi, begitu. Jadi landasannya nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang diakui oleh seluruh orang di dunia. Bahwa itu adalah nilai yang baik. Lanjut. Kalimatnya begini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini perbuatan tersebut? Seperti itu. Lanjut Bu. Nah, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pada posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, untuk menjadi manajer itu ada langkahnya, nanti ada tahapannya bagaimana kita menjadi manajer. Lanjut Bu. Nah, kita pahami sebentar video 5 posisi kontrol. Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Next Bu. Ini posisi ketiga yaitu sebagai penang. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Yang dulu mengajar bercanda. Demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ini anak sengaja. tidak mandiri ya, karena jaga egois
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Mungkin seringkali teman-teman tidak sadar ada di posisi Sukses atau berhasil. saya juga seperti itu. Namun, perlu diingat, Ini masih dorongan itu eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru Yang ketiga, keempat, posisi sebagai pemantau ya berdasarkan peraturan. Bapak Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita Ini berangkat dari peraturan sekolah. di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika Pakainya konsekuensi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Tapi konsekuensi itu merebut hak anak. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Kayak anak untuk istirahat jadi tidak ada karena harus menjalankan konsekuensi. Ini juga bisa posisi pemantau mengadakan penghitungan atau data untuk memonitor murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau kita lanjut ke posisi yang terakhir yaitu manajer. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Faktanya apa? Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Kita Bu, kembalikan ke anak. Bagaimana ini? Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Kita tampil dengan penjaringan kelas. menghargai diri sendiri, Kenilai kebajikan. orang lain mungkin ya Bu. setuju? Jadi, apakah Naren meyakini? Pastikan bahwa anak itu memiliki nilai kebajikan Saya itu. intinya Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Tanyakan tentang kesediaannya untuk memperbaiki diri. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat. Jadi semua tindakan lanjutannya dikembalikan ke anak. Rumah, Bukan kita yang menentukan, tapi anak sendiri. ingatkan ya. Lanjut. Atau PPK. PPK. Nah ini ada sedikit tabel, kita tidak perlu mempelajari semuanya ya. Jadi di sini ada bahwa posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini termasuk kontrol negatif. Identitas anak akan tetap gagal. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu identitasnya sebagai anak yang gagal. Tugas kita sebagai guru adalah membagikan supaya dia identitasnya menjadi berhasil. Lalu posisi teman dan pemantau ini kontrol positif, identitasnya sukses, tapi belum kontrol diri. Dan manajer ini kontrol diri. Kontrol diri ini identik dengan dorongan intrinsik dari dalam diri untuk bersikap disiplin. Kalau teman dan pemantau ini dorongan disiplinnya masih dari luar eksternal. Lanjut. Nah, teman-teman ada aktivitas sedikit teman-teman. Teman-teman nanti menuliskan dari nomor 1 sampai 5 itu termasuk posisi kontrol yang mana. Ditulis di sini lah diberi nama. Kelihatan? Ya, yang pertama yaitu kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Hitungan bintang yang dipakai perhitungan bintang. Jadi yang perhitungan posisi apa? Yang kedua, ayolah lakukan demi saya ya. Ayo. Apa? Posisi kontrolnya lupa. Ada 5 tadi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau dan manajer. Penghukum, merasa bersalah, teman,
pemantau, manajer. Ayo temu saya. Penghubung, teman. Penghubung, pembuat merasa bersalah, teman. Pemantau, manajer. Ada speaker ya. Ada kata kuncinya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Itu satu arah ya, langsung dijudge. Apa rencana untuk menyelesaikan ini dikembalikan ke anak kalau yang keempat ini. Anak yang diminta menentukan sendiri. Yang terakhir, ingat bukan apa yang telah saya lakukan demi kamu, demi kamu. Itu apa? Kalau yang pertama itu kata kuncinya, tidak akan mendapatkan bintang lagi. Perhitungan bintang yang dipakai. Yang kedua, ayolah demi ibu dulu, masa nggak mau itu. Sudah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sama langsung ngejudge. Sudah? Gak apa-apa, kita belajar bersama. Makin panas ya ini ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Itu kita balikan ke anak. Oke, kita akan baca 2 dari 5 sticky note yang mereka. Beri nama. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Kita akan mengambil 2 dari 5. Yang pertama dari Bu Grace. Kamu tidak akan mendapat bintang untuk menyelesaikan tugas ini. Bu Grace berpendapat itu penghukum. Ayolah lakukan demi saya, itu teman. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah. Yang keempat, apa rencana untuk menyelesaikan itu manajer. Yang kelima, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu itu adalah pemantau. Lalu kita lihat dari jawaban Bu Farah, ini aja yang jatuh. Bu Puji, kamu tidak akan mendapatkan bintang penghukum. Ayolah lakukan demi saya, teman. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat merasa bersalah. Apa rencana untuk menyelesaikan ini, manajer? Ingat tidak apa yang setelah saya lakukan untuk kamu, pemantau. Nah, kita ambil 2 saja sampel. Selanjutnya Bu, jawabannya apa ya? Nah, ini kenapa yang pertama itu pemantau? Karena dia berlandaskan perhitungan.
Lalu peran apa yang saya lakukan selama ini dari 5 ini tadi? Terus saya akan menjadi seperti apa? Gitu. Teman-teman nanti tuliskan di sticky note langsung dalam satu sticky note, kalau orang boleh minta lagi. Kelihatan nggak ya teman-teman tulisannya? Pendek saja, nggak perlu panjang-panjang. Nanti untuk selanjutnya mungkin beberapa hari lagi terkait bagaimana penyelesaiannya seperti biasa. Teman-teman kita akan menjelaskan juga ya seperti hari yang lalu. Nanti teman-teman bisa belajar di sana juga. Memang untuk posisi kontrol ini baru banyak yang tahu, termasuk saya juga baru tahu bahwa selama ini yang saya lakukan juga belum tepat. Di jalurnya singkat aja apa-apa. Sudah saja. Sudah ditempel di papan ini saja. Yang sudah berdiri belum, silakan di papan tulis saja. Apa? Ini Bu Kristina hanya saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti among yang seperti apa itu maksudnya kita mau berada di posisi kontrol yang mana setelah mendengarkan paparan materi dari saya. Saya bacakan satu saja dari teman kita nggak usah sebut namanya ya karena ini refleksi. Yang pertama tadi baru apa yang mengubah paradigma saya jadi lebih tahu bagaimana posisi kontrol pada anak. Perasaan yang muncul selama mengikuti diseminasi saya ini tentang makna disebut dan motivasi. Senang dan sangat memuaskan mendapat ilmu posisi kontrol pada siswa. Peran among seperti apa yang telah saya lakukan selama ini? Manajer, sudah menjadi manajer di Universal. Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah belajar? Manajer dan pemantau. Satu lagi satu aja. Ya, dari yang mengubah saya tahu harus berdua seperti apa. Perasaan yang muncul menyenangkan. Peran apa yang telah saya lakukan selama ini pemantau dan manajer. Lalu akan jadi ngomong seperti apa setelah belajar, yaitu sebagai manajer. Nah, ibu-ibu guru yang saya sayangi, sekian materi diseminasi dari saya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Jadi kalau anak bersalah itu dia bukan sedang nakal,
memenuhi kebutuhannya. Kita sebagai guru sebenarnya bisa menganalisis itu lebih dalam dan tidak menghakimi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bu Amel tentang budaya positif. Sebelum acara hari ini kita tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang apa yang telah disampaikan oleh Bu Amelia Nirakartikasari. Yang pertama yaitu adalah 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Kemudian tadi juga menjelaskan tentang posisi kontrol. Apa saja yang ada di dalam posisi kontrol tersebut? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Demikian presentasi dari atau diseminasi dari Ibu Amelia Nirakartikasari. Saya sebagai moderator, mungkin ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangbuko dan Ibu Guru SD Negeri Karangbuko. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara kita tutup dengan doa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk acara hari ini.